seperti biasa khusus Kopi Pagi komentar pilihan Liputan Pagi yang kali ini akan membahas moda transportasi kebanggaan warga Jakarta, yaitu bus Transjakarta. Ya, ini kita tidak ingin mendengar lagi hal yang serupa sebelumnya pernah terjadi, terbakar dan meledak, tapi ini kembali terjadi beberapa hari lalu, tepatnya di sekitar hari Kamis, dan tentunya peristiwa ini memprihatinkan ya Put ya? Ya, ini meskipun tidak merenggut korban jiwa, namun kebakaran bus Transjakarta ini memunculkan keraguan tentang kualitas dari armada busnya. Nah, lalu bagaimana ya? Kita kumpulkan komentar warga Jakarta memandang permasalahan seputar bus Transjakarta ini. Segera kita simak Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Saudara, sungguh memprihatinkan, tapi itulah yang terjadi. Lagi-lagi, bus Transjakarta kembali terbakar. Kali ini kejadian terjadi di halte Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan. Semua mempertanyakan mengapa kembali terjadi pada moda transportasi kebanggaan warga ibu kota ini. Bersama saya David Rizal dan juru kamera Novianus Baren, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Abal-abal. Rasanya tak salah bila istilah yang berarti kacangan atau bermutu rendah itu disematkan pada armada bus Transjakarta. Dan inilah bukti kualitas bus abal-abal itu. Kamis pagi, 3 hari lalu, bus Transjakarta bermerek Yutong terbakar. Pagi itu, setiba di halte bus Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran, Jakarta Selatan, terdengar letusan dari bagian belakang bus gandeng bernomor polisi B7370IV itu. Seperti suara letusan batu. Belum hilang kekagetan awak dan penumpang, api tiba-tiba muncul dari ruang mesin di bagian belakang bus. Awak bus berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Tapi sia-sia, kobaran api dengan sekejap membesar memangsa seluruh badan bus. Bahkan sebagian halte Masjid Agung pun ikut terbakar. Untunglah tidak ada korban jiwa maupun peluka dalam insiden ini. Ini mungkin karena penumpang bus tidak terlalu banyak. Saksi mata memperkirakan saat itu penumpang hanya sekitar 20 orang. Tak terbayangkan apa yang terjadi bila bus disesaki penumpang. Belum jelas benar penyebab bus Transjakarta itu terbakar. Diduga api dipicu korsleting pada sistem kelistrikan di bagian mesin. Yang jelas, bus buatan Cina bermerek Yutong itu sebenarnya masih sangat muda karena dibuat tahun 2013 dan baru dioperasikan awal tahun 2014 ini. Pemda DKI untuk sementara mengandangkan 29 unit bus merek Yutong lainnya. Bus-bus itu akan diperiksa kelaikannya sebelum dioperasikan lagi. Langkah itu perlu untuk menghindari risiko berulangnya insiden serupa. Bagaimanapun, keselamatan penumpang dan awak bus adalah prioritas. Ya, menurut saya itu untuk selanjutnya jangan terulang lagi seperti ini gitu, kualitasnya yang bagus gitu. Kan ini dari luar kan? Iya. Kenapa Indonesia kok nggak bisa menciptakan seperti itu gitu? Kenapa kok harus dari luar gitu? Pajak apa ya, pajak rakyat yang dialokasikan untuk anggaran untuk yang transportasi umum seperti itu kan? Maksudnya enggak. Sayang aja, maksudnya busway juga masih baru kan? Masa udah terbakar, maksudnya kasihan juga penggunanya. Bus yang digunakan kurang memadai secara dari kondisi mesin, dari kondisi fasilitasnya di dalam. Terus dari kondisi dari bisnya juga kurang memadai sih, banyak yang berkara dan lain-lain. Kadang juga takut kalau naik. Kalau pendapat saya sih itu mungkin karena ininya ya, yang dipesan itu kan katanya dari Cina. Nah itu mungkin kualitasnya itu kurang aja itu. Katanya nggak hanya karatan atau banyak problem lainnya. Juga takut ya sekarang connect busway. Ada takut ya? Iya gitu, karena udah berapa kali kejadian entah kebakaran, entah nabrak orang atau apa kayak gitu. Jadi Saudara, peristiwa terbakarnya bus Transjakarta bukan terjadi kali ini saja. Terbilang sejak diluncurkan pada tahun 2004 silam, belasan bus Transjakarta terbakar. Tidak hanya terbakar, sebagian besar dari bus Transjakarta ternyata rusak, meski masa operasionalnya terbilang mudah. Digadang-gadang sebagai moda transportasi unggulan yang aman, nyaman, dan terjangkau di ibu kota, bus Transjakarta pertama kali dioperasikan lebih dari 10 tahun lalu, tepatnya 15 Januari 2004. Benar saja, bus Transjakarta selalu padat penumpang. Pada jam-jam sibuk, penumpang harus antre di halte-halte untuk kemudian berdesakan di dalam bus.
Tingginya minat masyarakat sayangnya tak diiringi tingginya tingkat keamanan bus-bus Transjakarta. Berulang kali bus Transjakarta dilanda musibah. Yang paling sering adalah kebakaran. Sejak 2012 hingga 2014 saja, setidaknya terjadi 12 kasus kebakaran bus Transjakarta. Misalnya, kebakaran bus di Bundaran HI pada 2 Juni 2012. Dan 8 April lalu, sebuah bus Transjakarta terbakar di Jalan Guntur, dekat Pasar Rumput. Yang juga menjengkelkan adalah mogok. Tak terhitung sudah berapa bus Transjakarta mogok di tengah jalan. 7 Agustus lalu, bahkan sebuah bus Transjakarta gandeng putus sambungannya. Saat tengah melaju di Jatinegara, bus bermerek Inobus produksi PT Inka itu bagai terbelah dua. Bila Pemda DKI tidak sungguh-sungguh membenahi Transjakarta, baik pengadaan bus, perawatan maupun operasionalnya, masyarakat pengguna bus itu akan selalu merasa was-was. Padahal, warga sangat membutuhkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau, yang dulu ditawarkan bus Transjakarta. Harus diteliti banget gitu, jangan asal apa itu istilahnya, asal beli gitu aja. Iya. Ya lebih tegas saja karena kalau nggak tegas ya akan banyak kong-kali-kong, akan banyak yang permainan dan kasihan rakyat. Lebih menyeleksi bakso yang ada di sini. Maksudnya jangan beli yang nggak benar, harus beli yang masih baik. Kalau memang pemerintah pusat buat bakso ya dibikin yang sebaik mungkin lah gitu. Terus ya lebih diperhatikan lagi untuk keadaan mesinnya seperti apa, harus sering dicek sendiri seperti kendaraan pribadi kita, Mas. Setiap bulan kita servis atau apapun kan harus diperhatikan. Karena angkutan umum itu dipakai untuk masyarakat ya, harus bisa menjaga keselamatan penggunanya juga, ya kan? Lebih teliti lagi untuk membeli kendaraan untuk transportasi umum di Jakarta. Lebih teliti lagi. Saudara, transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau tentu dambaan setiap warga. Dan warga ibu kota berhak untuk mendapatkan layanan transportasi seperti ini. Di lain pihak, pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki layanan transportasi demi kenyamanan dan keamanan masyarakat. Demikian Kopi Pagi, saya David Rizal, salam SCTV.